sekarang kita masuk nih Ustaz, setelah malam takbiran, kemudian kita lebaran. Nah, masuk di bulan Syawal nih Ustaz. Momentum bulan Syawal ini adalah bulan yang tidak boleh kita lupakan Ustaz. Nah, apa sebenarnya sunnah-sunnah di bulan Syawal nih Ustaz? Ini kita sudah masuk tema baru nih Ustaz. Jadi kalau versinya Rasul Syawal itu ya ketika di pagi sampai sholat Id ya, yang dilakukan itu yang pertama Rasul mandi besar. Oke. Jadi mandinya bukan hanya sekedar mandi ya, rambutnya dibasahi kayak orang mandi janabah gitu. Setelah itu beliau pakai pakaian yang terbaik, ya pakai parfum yang terbaik. Ya, setelah itu kemudian beliau memakan kurma. Itu sunnah-sunnahnya begitu, memakan kurma. Setelah itu kemudian beliau menuju ke lapang. Bentar, Ustaz. Potong dulu Ustaz ya. Makan kurma itu sebelum sholat Id berarti ya? Sebelum sholat Id, Oke. betul. Jadi itu menunjukkan bahwa memang hari ini haram hukumnya untuk berpuasa. Wajib hukumnya makan. Harus Itu mana makan. al-fitr tadi ya. Iya. Itu ya. Jadi beliau makan dulu kurma begitu sebelum sholat. Nah, setelah itu kemudian beliau menuju lapangan sambil bertakbir. Oke. Sambil bertakbir Itu sunnahnya ya, sepanjang jalan ya sunnahnya. Terus kemudian beliau memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Oh, itu kenapa Ustaz? Iya, itu ada banyak hikmah sih ya. Yang kita tahu, pertama Rasul bersabda bahwa agar bumi yang menjadi saksi kebaikan kita ini lebih luas lagi. Oh, Masya Allah. Jadi bumi yang kita lewati akan menjadi saksi aktivitas kita beribadah kepada Allah di hari raya itu kan. Yang kedua itu syiar bahwa setiap tempat yang kita lewati itu mereka menyaksikan kita sedang melakukan aktivitas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya ada peluang orang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan sepanjang jalan itu. Selain takbir yang mereka dengarkan, bisa jadi karena Rasul juga membagi sedekah sepanjang jalan itu. Ini yang kadang-kadang kita lupa, sedekah kita yang dikasihkan di kotak infak yang dijalankan oleh panitia. Padahal sedekah itu bagus juga ketika kita jalan sambil berbagi apalah gitu. Oh, itu lebih afdol malah sebenarnya. Kelihatan lebih afdol di situ menurut saya. Iya. Kalau sedekah yang di lapangan itu masuknya ke panitia nih. Ke panitia, betul. Tapi kalau sepanjang jalan masuknya ke orang-orang yang memang kalau dia muslim tapi belum mau sholat, seperti kita mu'alaf lah ya, insya Allah lebih tersentuh hatinya. Kalau dia orang miskin, maka dia akan dibesarkan hatinya. Oke, itu baru 1 Syawal ya Ustaz ya? 1 Syawal aja. Oke, 1 Syawal kita sudah dapat 1 Syawal berarti maksudnya sunnah-sunnah hari Idul Fitri Ustaz ya? Idul Fitri. Mandi besar. Betul, pakai kemudian pakaian terbaik, pakai parfum. ya. Makan sebelum Bentar Ustaz, pakai pakaian terbaik ini artinya gimana Ustaz? Pakai yang biasa yang terbaik saya pakai atau emang spesial khusus hari ini Lebaran? persepsi masyarakat kita sudah kado ke bawah. Pakaian terbaik itu yang baru. Yang baru, oke. Yang baru. Maka sekarang orang-orang kita ini siapapun ya, dari anak-anak bahkan sampai yang tua pun itu akan lebih puas jika Lebaran itu pakai baju baru atau pakaian baru. Bentar Ustaz. Berarti pakai pakaian baru kita pakai di hari raya Idul Fitri sunnah, benar Ustaz? Sunnah. Sunnah ya. Berarti beli baju baru sunnah. Dengan niatnya tadi kan kita itbak Nabi kan. Iya. Ini kita anggap pakaian pakaian terbaik kita yang terbaru inilah ya. Dan tentu nggak akan milih yang terjelek kan, baik modelnya maupun harganya kan. Betul. Nah, maka di situ kita dapatkan sunnah Rasul menganggap bahwa pakaian baru adalah pakaian terbaik untuk kita. Oke, kemudian pakai parfum. Pakai parfum. Kita sholat Id, habis itu pergi sama pulang berbeda jalannya. Betul, yang pakai parfum tadi juga hikmahnya luar biasa itu. Ketika kita bercampur dengan banyak orang, jangan sampai bau keringat atau bau lontong sarapan. Ada parfum di situ. Oh, sebelum berangkat makan dulu deh tadi Ustaz. Makan dulu kan. Makan lontong dulu saja. Iya, siapa tahu kan ada aroma ayamnya, kuahnya. Iya. Oke, pulang berbeda sambil salam-salaman dong Ustaz. Ya bisa dilakukan dengan itu, bisa dilakukan dengan memberikan sedekah kan gitu, dengan salam assalamualaikum gitu kan. Iya. Ya bisa apapun aktivitas yang di situ. Oke, ini 1 Syawal masuk di sholat Id, itu sudah masuk di bulan Syawal dan sunnahnya itu salah satunya ya Ustaz ya. Nah, kemudian Ustaz, apakah maaf-maafan itu masuk kategori emang yang disunahkan di bulan Syawal atau tidak Ustaz? Iya. Itu juga tradisi sih, agama yang ditradisikan sih sebenarnya. Kalau mau maaf-maafan itu sebenarnya nggak usah nunggu Syawal. Sehingga sekarang ada idiom yang mengatakan ya, ada guyonan mengatakan salahnya di Jakarta tapi minta maafnya di Jogja. Iya. Jadi
nggak nyambung lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita punya salah, itu sebaiknya langsung minta maaf ya. Kalau misalnya loh ya, kita nunda itu ya maksimal 3 harian. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang maaf memaafkan itu sebenarnya tidak ada hubungan atau terkait langsung dengan Idul Fitri atau Syawal itu sendiri, enggak. Yang terkait dengan Idul Fitri atau Syawal itu, setelah yang saya sampaikan tadi sunnah-sunnahnya, ada satu lagi namanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Oh, itu sunnah yang sering dilupakan itu seperti Ustaz. Bukan dilupakan, berat. Berat Ustaz. Karena kue-kue pada lagi war itu Ustaz. Betul, iya. Sesuatu yang paling kita sukai di hari itu ya. Keluar semua. Moga begitu. Nah, masuklah kita ke puasa sunnah bulan Syawal nih Ustaz ya. Tadi dimulai kapan sebenarnya Ustaz? Syawal kedua apakah sudah boleh? Atau boleh nggak kita puasa sunnah Syawal ini hari ini puasa, besok puasa, atau nanti puasa lagi, atau harus 6 hari total seperti itu? Kemudian boleh nggak puasa sunnah Syawal ini kalau ditawari orang makan kita bilang kita puasa sunnah Syawal sehingga kita aman, atau kita berbuka aja lah, ini kan puasa sunnah. Iya. Nah, itu dulu Ustaz. Nah, itu saya mau menanya banyak nih sebenarnya masalah puasa Syawal nih Ustaz. Baik, untuk puasa Syawal itu dimulai ya sejak masuk bulan Syawal di tanggal 2. Tanggal 1 nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh kan, hari raya kan. Raya. Jadi mulai tanggal 2 sampai hari terakhir bulan Syawal. Itu kita disunahkan berpuasa di situ ya. 6 hari. Ya, bukan 29 hari ya. Iya. 6 hari saja. Pertanyaan berikutnya, apakah harus berturut-turut? Apakah boleh dijeda? Iya. Ya. Boleh berturut-turut dan boleh dijeda. Oke, berarti fix ya Ustaz ya. Fix boleh dua-duanya. Oke. Kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu yang lebih utama yang berturut-turut ya. Karena itu menunjukkan keistiqomahan ya. Iya. Menjaga ibadah di bulan Ramadan disambung dengan bulan Syawal, dan dia masih bisa menunaikan yang disunahkan di bulan Syawal. Itu menunjukkan dia dapat keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Oke, fix teman-teman. Dua-dua boleh. Jadi ada perbedaan Ustaz. Jadi ada berantem gara-gara ini Ustaz. Kok lu kurang-kurang sih kadang hari ini puasa, besok puasa. Nggak boleh, harus 6 hari puasa yang benar. Akhirnya berantem mereka Ustaz. Yang ketawa yang nggak puasa Ustaz. Ya. Nah, puasa Syawal ini Ustaz sebenarnya apa sih fadilahnya Ustaz? Kan kita udah puasa 30 hari bulan Ramadan nih. Masa Allah nyuruh kita lagi sunnah, walaupun sunnah. Pasti kan orang bertanya nih Ustaz, apa emang faedahnya nih atau fadilahnya Ustaz? Fadilah yang pertama itu ya syukur lah, kira-kira begitu ya. Saya bersyukur bisa keluar dari bulan Ramadan dengan selamat. Oke, Insya Allah. Itu ya. Sehingga salah satu dari bentuk kesyukuran kita ini kan berpuasa itu dalam rangka untuk patuh ya pada semua perintah Allah dan Rasulnya SAW. Jadi puasa sunnah 6 hari itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, ya dengan puasa itu kita ingin ya lebih sempurna lagi nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau bisa dihitung, ya bulan Ramadan yang 30 hari ditambah dengan 6 hari yang masing-masing hari itu senilai berapa ya? 30 ya. Nah, 30 kali 6 180 ditambah 30 berarti bukan 30 ya. Bukan 30. Tapi intinya hadis menyebutkan bahwa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini yang pertama yang utama ya faedahnya. Rasul menyebutkan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka dia seperti berpuasa setahun penuh. 1 tahun? 1 tahun penuh. Oh, itu fadilahnya Ustaz ya. Fadilah yang paling yang jelas disebutkan Rasulullah di situ. Tapi kesyukuran tadi itu juga disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah. Menunjukkan bahwa orang ini memiliki keistiqomahan. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini mungkin pertanyaan istri saya juga nih dulu ya, belum terjawab mungkin nih. Namanya perempuan kan nggak mungkin dong puasanya full Ramadan Ustaz. Pasti kan ada bolong 6 hari nih minimal. Iya. Nah, kemudian masuklah bulan Syawal. Nah, istri saya nanya, ini sebenarnya kita bayar kodok puasa kodok puasa dulu atau kita puasa Syawal dulu? Mana yang benar Ustaz? Oke. Kalau kodok puasa Ramadan itu kan waktunya panjang nih. 11 bulan nih. Iya. Sampai jelang Ramadan yang akan datang. Betul. Itu dia boleh atau bisa mengkodok puasa Ramadan yang ditinggalkan. Nah, kalau puasa 6 hari di bulan Syawal kan hanya sebatas 1 bulan tuh. Oke, kejawab sih sebenarnya. Iya Ustaz. Itu rasionya begitulah, rasionalisasinya begitulah kira-kira.
Cuma memang ada ulama yang ketat ya, ulama Hanafilah khususnya yang dianut oleh teman-teman kita di Saudi Arabia itu, ya sunnah dilakukan setelah yang fardu. Maka qadha puasa Ramadan dulu baru Syawal gitu. Kadang pertanyaan kita begini, ya kalau yang ibu-ibu ya, yang nifas gimana itu? Betul, Ustaz. Itu juga pertanyaan tuh waktu. Iya, kalau nifas itu kan sulit itu mau melaksanakan puasa qadha di bulan Syawal itu. Maka yang paling memungkinkan ya, dan jumhur ulama itu membolehkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu didahulukan sebelum kita mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Oh, boleh ya berarti Ustaz? Boleh, ya? insya Allah boleh. Itu juga sebenarnya menjawab, ini kita kembali Ustaz, dikit ya nggak apa-apa Ustaz ya? Ini saya boleh terus ya berarti ya? Boleh terus, ternyata enak sama Ustaz Ma'arif. Ya, soalnya banyak Ustaz yang nggak membolehkan Ustaz. Nah ini juga kembali Ustaz, karena ada salah satu teman kita juga bertanya, sebenarnya selama Ramadan kita baca Quran, itu bagusnya kita tadabbur atau udah baca aja dulu, tadaburnya ntar lagi aja. Iya, Akhirnya iya sih. Guru saya bilang seperti ini, udah mending selama Ramadan ini tadaburnya ntar dulu aja, nanti di luar bulan Ramadan, karena ada keutamaan membaca sunnahnya adalah memperbanyak baca Al-Quran dulu. Benar nggak Ustadz seperti itu Ustadz? Pertanyaan saya, mungkin nggak 1 bulan mengkaji atau mentadabbur 1 ayat bisa tuntas begitu? Nggak mungkin sih. Ya sulit kan? Sulit. Kadang-kadang kita dijangkiti penyakit malas juga tuh. Betul. Ya, maka di sini kita mengikuti sunnah Rasul saja. Rasul di bulan Ramadan itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Artinya tadarusnya Rasul dengan malaikat Jibril kan khatam. Iya. Seberapapun wahyu yang diturunkan, maka dikhatamkan di bulan Ramadan. Bahkan di akhir bulan Ramadan, di akhir masa hidupnya Rasul, beliau mengkhatamkan 2 kali. Artinya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu tetap menjadi lebih utama. Baru kemudian kita mentargetkan tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur itu bisa dibatasi. Saya pengen tadabbur Al-Quran 1 ayat saja ini. Sampai saya paham betul dan saya punya spirit untuk melaksanakannya. Mending gitu Ustaz ya? Kelihatannya begitu. Dan itu ada waktunya lah. Betul. Nggak mungkin 24 jam kita habiskan untuk baca Quran terus kan. Iya. Masya Allah Ustaz. Nah ini kita banyak sekali yang kita dapatkan ilmunya teman-teman sekalian dari Ustaz Ma'arif ya, mulai dari Lailatul Qadar, iktikaf ya, kemudian Syawal ya, sunnah-sunnah di bulan Syawal. Nah, mungkin Ustaz kasih nasihat Ustaz untuk kita bisa mempertahankan keimanan kita nih Ustaz. Masya Allah. Teman ya, mungkin saya pribadi, teman-teman yang nonton juga. Kenapa sih Ustaz? Ramadan nih kita iman kita bertambah ya, spirit kita bertambah, tapi Syawal tuh kayak balik lagi menjadi diri kita yang dulu Ustaz. Iya. Ya, maksiat lagi lah. Kadang jari ikutan komentar Masya Allah. aneh-aneh lah dan lain sebagainya Ustaz. Nah, apa nasihat terbaik Ustaz untuk kita semua nih Ustaz agar bulan Syawal, mungkin bulan keimanan kita tetap terjaga, kebaikan kita sebagaimana bulan Ramadan ini Ustaz? Ini nasihat yang berat ya, saya sendiri belum tentu bisa ya. Kalau saya selama ini berusaha menjaga apa yang saya dapatkan berupa kebaikan itu, saya suka berkumpul dengan orang-orang baik. Karena orang-orang baik itu dia akan meluruskan jika kita keliru dan akan mendukung jika kita benar. Ini pengalaman saya pribadi, ya. Pengalaman saya pribadi ketika saya berpisah dari jamaah begitu, ya tidak mudahnya saya bisa istiqomah dari kebaikan yang sudah saya laksanakan dari sedikit itu. Maka salah satu nasihat yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya jadilah wong apik sak lawase. Jadi orang baik selamanya, maka orang baik yang selamanya ini dia akan ketemu dengan orang baik yang lainnya juga. Dengan begitu insya Allah apa yang kita dapatkan berupa kebaikan itu akan terawat karena adanya teman-teman yang baik itu. Kira-kira itu aja lah. Berkumpul dengan teman-teman. Berkumpul dengan teman-teman yang baik ya. Oke, lingkungan berarti Ustaz ya maksudnya. Lingkungan yang paling penting. Ya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ya, untuk teman-teman yang mudik ya semoga sampai ke tujuannya, dan teman-teman yang sudah bertemu dan keluarga ingat tadi peraturan-peraturan yang sudah disampaikan Ustadz Ma'arif, sepupu bukan
Mahram. Bukan mahram. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Teman-teman mau bertanya, nanti boleh aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya.